Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Salawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merintis umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni zaman yang kita alami sekarang ini. Selanjutnya saya di sini sebagai moderator yang akan membawa jalannya presentasi pada kali ini, yang akan membawakan sebuah judul yaitu Wahyu Al-Quran dan Hadis. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu Dr. Muhammad Fatoni MPDI selaku dosen pengampu pada hari ini. Selanjutnya kita akan memperkenalkan kelompok-kelompok kita pada hari ini. Yang pertama Arini Dewi Rohmah, Dika Dwi Astuti, Inayatul Aini, Muhammad Fikri Mustafa. Selanjutnya yaitu pembawaan materi. Yang pertama yaitu berjudul Wahyu Al-Quran. Pengertian dari Wahyu Al-Quran menurut Al-Khotan menjelaskan bahwasanya al-wahyu atau wahyi adalah kata masdar dari menunjuk pada dua pengertian dasar, yaitu tersembunyi dan cepat. Oleh sebab itu dikatakan wahyu ialah informasi secara tersembunyi dan cepat yang khusus ditunjukkan kepada orang tertentu tanpa diketahui orang lain. Wahyu Al-Quran adalah wahyu informasi yang secara sembunyi dan cepat yang khusus ditunjukkan kepada orang tertentu. Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, kurang lebih selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau 23 tahun. Firman Allah yaitu wa ma kana li basarin ayyukallimullahu illa wahya aw mi wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi inma yasha'u inna aliyul hakim. Asy-Syura ayat 42. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu cara penyampaian wahyu Al-Quran. Nah, cara ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu melalui mimpi yang benar. Nah, wahyu turun dengan cara ini disampaikan secara langsung kepada Nabi dan Rasulnya tanpa melalui perantara malaikat. Contohnya adalah mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam agar menyembelih putranya yaitu Nabi Ismail. Yang kedua selanjutnya yaitu dari balik tabir. Nah, penyampaian wahyu dengan cara ini, penyampaian wahyu ini disampaikan kepada Nabi dan Rasul juga sifatnya langsung, tidak melalui perantara malaikat. Nah, penerima wahyu ini adalah mendengar kalam ilahi secara langsung, tapi beliau tidak bisa melihatnya. Contohnya adalah Nabi Musa alaihissalam. Nah, yang terakhir yang ketiga yaitu melalui malaikat Jibril. Nah, yang ketiga ini dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama datang dengan suara seperti suara lonceng, yaitu suara yang sangat kuat sehingga mempengaruhi kesadaran Nabi dan Rasul ini. Yang kedua yaitu malaikat menjelma kepada Rasul sebagai seorang laki-laki. Nah, dengan cara ini biasanya terjadi sesuatu peristiwa yang akhirnya malaikat tersebut menjelma sebagai seorang laki-laki untuk menurunkan wahyu ini. Ada beberapa kemukjizatan Al-Quran, yaitu yang pertama adalah keindahan bahasa dalam Al-Quran yang tidak dapat disaingi oleh penyair-penyair terbaik zaman itu. Jadi bahasanya Al-Quran ini sangat indah sehingga manusia tidak dapat menandinginya. Yang kedua yaitu konsistensi keuruhan Al-Quran selama lebih dari 1400 tahun tanpa mengalami perubahan sedikit pun. Yang ketiga yaitu kemampuan Al-Quran dalam meramalkan beberapa peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Jadi bisa kita lihat bahwa beberapa peristiwa yang terjadi di
zaman sekarang contohnya sudah banyak yang tercantum di dalam Al-Quran tersebut. Yang terakhir yaitu pengaruh Al-Quran dalam mengubah kehidupan manusia secara positif dan menginspirasi peradaban Islam secara berabad-abad. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hadis qudsi. Hadis qudsi adalah setiap ucapan atau perkataan Nabi yang disandarkan kepada Allah, tetapi bukan berarti ini disebut dengan Al-Quran. Jadi hadis qudsi ini adalah hadis yang maknanya atau redaksinya ini berasal dari Allah, sedangkan lafadznya atau perkataannya ini berasal dari Nabi sendiri. Jadi hadis qudsi ini bisa juga disebut sebagai hadis al-ilahi atau hadis al-robani, yaitu sebuah hadis yang sebenarnya sama saja dengan hadis lainnya, hanya saja substansinya atau kandungan maknanya ini berasal dari asal yang berbeda atau sumbernya ini berbeda. Kalau hadis qudsi ini berasal dari maknanya ini berasal dari Allah, substansinya atau redaksinya ini berasal dari Allah, sedangkan kalau hadis nabawi lainnya, hadis seperti biasanya ini berasal dari Nabi sendiri, baik lafadznya maupun maknanya. Kemudian yaitu perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Perbedaan ini dapat dilihat dari 3 segi. Yang pertama dari segi mukjizat, segi penisbatan, dan dari segi kebenarannya. Kalau dari segi mukjizat, Al-Quran ini diturunkan sebagai bentuk tantangan terhadap orang-orang kafir, dan tidak ada yang dapat menandingi kebenaran Al-Quran sendiri. Sedangkan kalau hadis qudsi ini diturunkan bukan untuk menentang dan juga bukan sebagai mukjizat. Yang kedua dapat dilihat dari segi penisbatan. Al-Quran ini menggunakan kalam Allah seperti Allah berfirman. Kalau hadis qudsi terkadang menggunakan nisbah khobar yang diriwayatkan oleh Rasulullah. Kemudian dapat dilihat dari segi kebenarannya. Kalau Al-Quran ini benar secara mutlak. Sedangkan kalau hadis qudsi ini termasuk ke dalam hadis ahad yang terkadang ada yang berstatus sahih, hasan, dan dhaif. Dan yang terpenting dan yang paling penting, Al-Quran ini dapat dibaca ketika sholat dan membacanya ini bernilai sebagai ibadah. Sedangkan kalau hadis qudsi ini tidak dapat dibaca ketika sholat dan membacanya ini tidak bernilai atau tidak termasuk dalam ibadah. Kemudian ada juga perbedaan antara hadis qudsi dengan hadis nabawi. Kalau hadis qudsi, meskipun mereka ini sama-sama disebut sebagai hadis, tetapi keduanya ini masih memiliki perbedaan. Kalau hadis qudsi ini telah dijamin dan diyakini turun langsung dari Allah, karena terdapat nasyara di mana terdapat penyandaran kepada Allah, seperti Allah menyampaikan, Allah berfirman. Sedangkan kalau hadis nabawi ini pada redaksinya tidak didahului oleh nasyara, sehingga bisa jadi hadis ini berasal dari Allah atau bisa jadi juga hadis ini berasal dari ijtihad Rasulullah sendiri. Mungkin ini tadi materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan beberapa ciri-ciri hadis qudsi. Yang pertama, hadis disandarkan kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, firman-Nya ditandai dengan lafaz qala Allah Ta'ala. Yang kedua, firman Allah yang diperkuat dengan perannya malaikat, ditandai dengan atani Jibril. Yang ketiga, firman Allah yang ditandai ya Adam. Selanjutnya yakni firman Allah yang diawali kata panggilan kepada hambanya, ya ibadi. Dan yang terakhir, firman Allah yang diriwayatkan oleh Rasul secara tidak langsung. Berikut pemaparan dari saya. Penjelasan kita pada kali ini sudah selesai,
Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan yang terakhir, kesimpulan, wahyu Al-Quran adalah wahyu atau informasi secara sembunyi yang sifat yang khusus ditunjukkan kepada orang tertentu. Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Kurang lebih selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau sama dengan 23 tahun. Sedangkan hadis qudsi adalah hadis yang makna berasal dari Allah langsung, sedangkan dari segi lafalnya berasal dari Nabi sendiri. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.